Nah, jumpa lagi bersama saya ya Bunda. Ini merupakan video saya di awal tahun 2022. Terima kasih yang udah subscribe. Saya rasa semakin banyak atau semakin besar yang subscribe, semakin besar pula tanggung jawab saya di sini ya. Saya ingin membreakdown ke belakang ketika saya men-share pengalaman saya memiliki anak penyandang autism. Banyak sekali feedback dan komentar positif yang saya dapat. Ada yang bilang saya konsisten, ada yang bilang saya telaten sekali, seperti itu. Sebenarnya saya pribadi ngerasa terfitnah gitu ayah bunda. Saya di sini ingin membuat sebuah pengakuan. Sebenarnya saya itu orang yang pemalas dan tidak konsisten. Saya senang sekali rebahan, nonton film, nonton YouTube, ya apapun yang bisa dilakukan dengan cara rebaners, saya suka gitu. Jika ayah bunda rajin itu baik ayah bunda ya, tapi jika ayah bunda pemalas seperti saya, jangan berkecil hati ayah bunda. Orang-orang seperti kita ini banyak distribusinya untuk dunia. Contohnya di tahun 1818 itu pertama kali sepeda ditemukan di Jerman. Dan saya yakin penemunya itu pasti orang males. Penemunya itu pertama kali pasti orang males. Kayak kita-kita ini, dia males jalan makanya dia menemukan sepeda seperti itu. Atau lift ya, dia males naik tangga lalu dia menciptakan lift. Pokoknya banyaklah distribusi orang-orang pemalas seperti kita ini. Lantas bagaimana caranya orang malas dan nggak konsisten seperti saya bisa berhasil sukses menerapi ananda saya yang autism? Sebenarnya memang terlalu dini untuk menceritakan success story ayah bunda ya. Tapi jika persepsi kita tentang sukses itu sama, ketika umur 2 tahun ananda saya itu banyak sekali ciri-ciri autismnya, di mana dia tidak menunjuk, tidak ada kontak mata, tidak berbicara, suka flapping, dan semua itu sudah berkurang bahkan bisa dibilang hilang. Dan yang pasti sudah mulai bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jika standar kesuksesannya merupakan goal-goal kecil seperti itu, saya rasa saya di sini sudah bisa bilang kalau saya sukses menerapi anak autism di rumah ya. Oke, langsung aja ayah bunda ya. Ayah bunda ingat video Wise, ayah bunda ingat nggak video Wise yang ini gitu loh. Dia nimba ya ayah bunda ya, dia nimba. Ketika ada kawan saya yang melihat video ini, kawan saya ada yang komentar ayah bunda, "Gun, susah amat sih hidup lu," gitu kan. 2021 masih nimba gitu kan. Ya saya harus klarifikasi di sini ya, hidup saya nggak begitu susah gitu. Saya sebenarnya kebeli kok pompa air gitu kan. Kenapa saya nggak membeli? Terus itu kenapa juga saya itu memilih menimba air gitu kan? Jawabannya satu ayah bunda, sensori integrasi ayah bunda. Untuk terapi Wise, sensori integrasinya ya, kapan saya lakukan? Setiap hari ayah bunda. Apakah pernah saya absen atau nggak nimba? Enggak, setiap hari saya nimba pagi dan sore bersama adik Wise. Kalau saya nggak nimba, saya nggak mandi dong, istri saya nggak mandi dong, Wise nggak mandi, adiknya Wise nggak mandi gitu kan. Jadi saya sama Wise pasti nimba gitu. Jadi jika kita pemalas yang nggak ada obatnya, berobat sampai ke Jepang pun nggak bakalan ketemu obatnya gitu loh. Obatnya ya itu ayah bunda, bikin positioning seperti itu. Jadi buatlah biar kita itu nggak ada celah untuk tidak menerapi. Jadi setiap hari itu harus menerapi gitu loh ayah bunda kan. Jadi keadaan itu yang mendorong saya untuk menerapi. Saya nggak menerapi tapi keadaan nih mendorong untuk menerapi gitu kan. Masalah nimba itu hanya contoh aja karena kondisi rumah kita kan beda-beda. Mungkin rumah bunda ada yang pakai sumur bor atau apa kan, jelas beda-beda ya bunda. Positioning itulah yang membuat Wise itu berprogres gitu loh. Saya pernah bikin jadwal yang saya ceritakan di sini ayah bunda. 1 bulan kita getol, ketika bulan kedua kita agak kendor gitu kan. Setelah itu ya saya terapi langit ayah bunda. Saya berdoa ya. Andai kata nih saya nggak berdoa, lalu saya giat menerapi adik Wise dengan sekuat tenaga saya, dengan konsisten saya, dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari baik online maupun offline. Suatu ketika Wise ini progresnya baik. Saya takut saya akan berpikir
Wise berprogres atas kerja keras saya takut sombong ayah bunda. Berbeda dengan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita menerapi ananda kita memiliki progres, kita akan berpikir terima kasih Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Dan kita auto bersyukur ya, seperti biasalah ketika kita bersyukur pasti Tuhan akan menambah progres gitu kan. Sekian dari saya ayah bunda, saya berdoa semoga ananda bunda juga berprogres baik ya.